Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kudo Porong, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah izin ya Bapak Ibu ya. Ngapunten saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan sosialisasi tentang diskriminasi budaya positif. Monggo Pak Aris, next. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Sebentar ya, sebelum itu saya mau tanya dulu. Apakah sudah pernah mendengar tentang budaya positif? Sudah. Apa? Siapa yang pernah dengar? Ya, pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Contohnya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Jawabnya hanya setuju atau tidak. Ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Tidak. Kalau yang tidak, alasannya apa? Setuju sih, tapi hukuman yang sekiranya membuat siswa itu belajar lagi, umpamanya sekitar anak itu hobinya gambar, dihukum dengan gambar. Setuju. Nah, itu ada syaratnya. Setuju tapi ada syaratnya, tidak dengan kekerasan. Berarti setuju ya, tapi hukumannya yang bersifat mendidik, bukan dengan cara kekerasan. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju apa tidak? Ya, karena biasanya hadiah atau reward ini karena ada hadiah, siswa menjadi termotivasi karena terpaksa jadi terbiasa. Kemudian yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Nah, sebagai guru kita harus bisa mengontrol peserta didik. Seperti yang pernah kita dengar, kadang ada siswa nakal. Tidak sepenuhnya salah siswa tersebut, tapi bagaimana guru itu bisa mengontrol peserta didik. Kemudian yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Setiap guru, semua permasalahan siswa harus kita bisa memberikan solusi. Misal, ada siswa yang marah kepada temannya. Terus bagaimana kita menasihatinya dia agar tidak marah lagi. Kemudian ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, bagaimana cara kita menghadapi siswa tersebut? Terima kasih. Next, Paris. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Next, Paris. Nah, ini topik yang pertama ya Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal merupakan perubahan paradigma belajar saat ini. Teori kontrolnya yaitu menurut Dr. William Benson, satu ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana kita membuat teori agar bisa mengontrol siswa kita? Kita membayangkan dulu, baru kita praktekkan. Kalau kita tidak membuat program seperti itu, langsung kita praktek, segalanya akan gagal. Jadi kita harus membuat program-program terdahulu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana penguatan yang bisa kita berikan kepada siswa agar bisa lebih terkontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter
Biasanya ya, itu adalah kalimat pembuat rasa bersalah agar siswa tersebut menyadari kesalahannya. Kata-kata kecil tidak kita sadari setiap hari ya. Kita sering mengucapkan kata itu sebagai contoh kecil. Mungkin setiap hari kita sering mengatakan satu kalimat merasa bersalah, tapi kita tidak menyadari. Karena mungkin dari ini baru kita tahu disiplin positif ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya kita berhak mendisiplinkan siswa, berhak ya, karena fungsi guru ada sebagai penghukum, yang kedua manajer, yang ketiga dan apa itu bisa membuat rasa bersalah dan seterusnya. Nanti itu ada di 5 posisi kontrol. Nah, next baris. Kemudian makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, pertanggungjawaban atau verantaubalighet itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, ini kita ambil dari buku Ki Hajar Dewantara. Setiap apa yang kita lakukan kepada siswa-siswi kita, mungkin apa yang kita lakukan itu adalah hak, tapi kita harus juga mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Apakah itu nanti akan bersikap positif kepada siswa ataupun tidak. Nah, semua itu harus diri kita sendiri yang menyadari bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan. Hak kita adalah memberi mereka motivasi, tapi kewajiban kita apa? Kita wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Next, baris. Nah, kemudian ada makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, yang pertama, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Saya yakin setiap apa yang kita lakukan atau yang Bapak Ibu guru lakukan pasti memiliki tujuan yang baik untuk siswa-siswi kita, baik itu tindakan kasar ataupun halus. Karena kan memang sekarang siswa itu beragam, tidak seperti siswa seperti dulu ya. Memang kontrol siswa sekarang ini mungkin agak jauh melenceng, jadi itulah tantangan kita di era saat ini. Yang kedua, dari Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, contohnya ini sebelum kita memberi tugas kepada siswa atau mengarahkan siswa, kita sebagai Bapak Ibu guru memberi contoh dahulu. Contoh, misal kita menyarankan kepada siswa datang ke sekolah sebelum jam 7, tapi gurunya datangnya jam setengah 8. Apa itu patut dicontoh Bapak Ibu? Nah, itu sebelum kita mendisiplinkan siswa, kita harus memberi contoh dulu. Karena semua itu bertujuan mulia, yaitu untuk mendisiplinkan siswa. Karena kedepannya siswa akan menghadapi berbagai tantangan. Mungkin di SD masih gurunya masih memaklumi karena mereka masih usia anak-anak, memang itulah dunia mereka. Nanti saat SMP, SMA, disiplin mereka akan lebih meningkat. Jadi kita harus menyiapkan mereka menghadapi sesuatu hal yang tidak terduga di masa yang akan datang. Next, Paris. Nah, sekarang yang kedua tadi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan
Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan pemakai saya tadi ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tujuan dari disiplin tadi, biasanya siswa berangkat pagi. Ya, saya tak berangkat pagi biar tidak dihukum sama Pak Anjung. Biasanya gitu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua tadi kita ada pemberian hadiah atau reward. Yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Meskipun siswa tersebut tidak mendapatkan hadiah berupa apa seperti barang, uang atau barang, tapi kita memberi reward seperti ucapan, bagus ya kamu ya hari ini rambut kamu pendek ya, ganteng kalau rambutnya pendek. Nah seperti itu mereka sudah senang dan mereka akan bisa kita bisa lebih dekat dengan murid, kita bisa menjadi teman, tidak sebagai pendidik saja. Kemudian yang terakhir, menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau guru memberi contoh, siswa akan menirunya. Seperti kemarin saya pernah lihat ya, ada siswa, bukan di sini, Kabupaten, kalau di sini saya ada. Saya pernah rapat ya di sini sendiri. Gurunya itu bicara dengan temannya, ngapain dengan kata-kata apa itu mesum, ya kan? Itu di kantor dan tidak sengaja siswa itu lewat. Pas waktu saya ada rapat di situ, saya bilang gini loh, sekolah kok mungkin kosong. Lalu apa sih bapak ibu guru kan itu kan menyadarkan kita, berarti segala apa yang kita lakukan, mereka pun apa itu mereka tiru apa yang mereka lihat, apa yang kita lakukan. Mereka selalu apa itu mengawasi kita. Nah apa yang kita lakukan mereka sudah menilainya sendiri. Kok biasanya gitu, umumnya kok lakukan lagi kan gitu. Nah seperti itu. Next slide. Nah sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini bukan kebutuhan dasar untuk hidup loh ya. Kebutuhan dasar manusia, satu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survivor, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and balancing, kesenangan fun. Yang keempat kebebasan freedom. Yang kelima penguasaan atau power. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup. Kalau di sekolah itu bertahan hidup itu bukan makan, tapi mereka diberikan apa itu namanya, diberi pengalaman, diberi pengarahan agar mereka bisa ada di sekolah itu mereka lebih dihargai untuk kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah kasih sayang dan rasa diterima kita di sekolah ini Bapak Ibu ya. Kita di sekolah tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai orang tua siswa. Nah di sini kita selalu memberikan kasih sayang. Mungkin kalau kita bisa ada waktunya tegas, ada waktunya kalau kasar kan tidak boleh kasar, tegas boleh. Kita ada waktunya tegas, ada bisa waktunya menjadi teman mereka, ada waktunya menjadi teman mereka. Kita harus bisa memilah seperti itu agar mereka punya rasa, oh saya diterima di kelas ini. Misal saya sendiri di kelas 3, oh saya diterima sama bunda di kelas 3. Nah, jangan ada anak-anak kita kucilkan. Oh mana kan? Tidak boleh seperti itu ya. Nanti dia merasa, oh bunda kamu gak senang sampai aku. Nah, itu kan tidak boleh, ya kan? Kemudian yang ketiga kesenangan atau fun. Di dalam kelas Bapak Ibu, kita sering mendengar anak-anak waktu mengerjakan soal mereka rame, ya kan? Kalau mereka rame, berarti mereka senang mengerjakan tugasnya. Maksudnya bukan rame mencari contoh kanda, dan mereka itu rame berpikir bagaimana. Oh ini nggak apa-apa lah. Mereka pikirannya itu pecah, karena itu dunia mereka. Berbicara adalah dunia mereka. Kita tidak bisa menghakimi, ngejudge mereka.
bicara. Contoh waktu mengerjakan soal. Di era saat ini siswa memang lebih banyak bicaranya, ya kan? Mereka sudah bisa berbicara, sudah bisa mengkritik bapak ibunya. Dari SD TK kalau mereka sudah bisa sekarang. Nah, contoh kita beri soal mereka. Kalau kita suruh dia main, kita keras, kita diam. Mereka tambah tegang, tidak bisa menyelesaikan soal dengan baik. Kalau kita biarkan dia, karena itu memang dunia mereka. Yang penting tidak melebihi batas. Itu tidak apa, berarti mereka merasa senang. Jadilah guru yang dinantikan oleh siswa, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan atau freedom. Nah, kesenangan sama kebebasan freedom. Nah, ini saya berkaitan ya. Maksudnya kebebasan seperti ini. Mereka bebas berpendapat. Ada satu pertanyaan, misal, bagaimana agar kelas kita lebih bersih, lebih indah? Ada yang menjawab, tak bawakan bunga dari rumah. Salah apa betul seperti itu? Gurunya bilang, ya nggak perlu jadi siapa nih. Salah apa betul jawabannya guru seperti itu? Salah, karena mereka punya pemikiran sendiri, ya kan? Kemudian contoh ada pertanyaan, kita mandi pada waktu, nah itu sepele. Kadang siswa itu jawab begini, jam 10 Bu. Itu jawabannya salah apa betul Bapak Ibu? Nah, ya. Jawabannya betul, karena mereka kan dulu kebiasaannya mereka itu jam 10 waktu mandi kalau liburan loh ya Pak Saudara. Nah itu mereka memiliki kebebasan dalam berpikir. Yang penting mereka sudah tidak melampaui batas. Pemikiran mereka itu pemikiran menghayal. Anak-anak itu ada zamannya mereka menghayal. Kemudian yang terakhir, penguasaan atau power. Penguasaan atau power, kita sebagai guru harus bisa menguasai kelas. Bagaimana ada siswa rame, seperti Bapak Kepala Sekolah kemarin bilang, ada siswa yang rame, tidak sepenuhnya salah dari siswa tersebut. Ada juga dari diri kita. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Apa yo arah ini kurang nih? Aku apa saya ini kurang perhatian atau bagaimana, atau saya ini kurang dihargai ya. Seperti itu kita juga bisa harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Kemudian next Paris. Nah ini yang selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Contohnya, motivasinya guru berbuat apa? Guru berkata, kelihatan apa itu? Kaitan dengan dia berkualitas. Contoh, menghindari hukuman, penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini sudah harus kita hindari. Ini identitas yang gagal Bapak Ibu. Kalau kita sering, seperti yang saya tanyakan lagi, kita tunjuk dia. Misal ada siswa nakal, setiap hari, kamu itu yang membuat rapi di kelas, kita tunjuk dia setiap hari. Kita akan bisa menurunkan kepercayaan diri anak tersebut. Ya, berarti masuk ke dalam kontrol darurat dan identitas yang gagal. Bagaimana cara identitas yang berhasil? Menerapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contohnya, kita menjadi teman. Contoh, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, misal seperti ini. Ada anak yang selalu ramai di kelas. Kita jangan langsung memarahi dia di depan orang teman-temannya. Kalau kita langsung menjudge dia di depan teman-temannya, dia akan merasa malu. Akibatnya bagaimana? Dia akan membenci kita. Betul apa tidak? Nah, dia selalu akan membenci kita. Waktu longgar, kita panggil dia. Kita tanya, kenapa kamu ramai? Pasti dia akan bercerita. Ini kita menempatkan diri kita sebagai teman dia. Kita istilahnya di situ bukan lagi guru, bukan jadi orang tua, tapi menjadi teman. Biarkan dia curhat. Seperti bercerita, kamu sih nak, kamu kok rame. Kadang mereka bilang, kadang
di rumah dia seperti itu, tidak diberi orang tuanya, kadang orang tuanya itu bisa jadi program, dia akan cerita, insya Allah dia akan cerita seperti itu. Kalau kita lebih mendekatkan diri kepada mereka, kita kalau mengejar sama dia, kamu nakal, nah, dia akan memusuhi kita, bukan malah menghargai diri kita. Selanjutnya kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Ini seperti apa contohnya? Misal kita lanjutkan anak yang ramai tadi, kita pantau mereka. Oh hari ini. Berarti kita juga bisa memantau dari perbuatan mereka. Kita kadang bisa tahu. Oh berarti mau sampai hari ini itu di rumah apa itu broken home seperti apa. Kita pantau dari perbuatan mereka itu. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Contohnya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Sampai cekaran itu minta maaf atau bagaimana kepada bapak ibu guru yang dibuat marah seperti itu. Dia akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tadi. Yang kedua, dari kata-kata guru ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak melakukannya, rasakan. Itu apa itu, bagaimana itu? Lebih bersifat mengancam. Bagus tidak kalau kita mengancam siswa? Tidak. Ya mereka akan lebih menjauh karena mereka akan kenapa? Tapi menurut saya tidak ada istilah anak nakal, tidak ada. Istilahnya mereka hanya butuh perhatian. Nah, seperti yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini contoh kata-katanya. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Secara harus kita memberitahu mereka, ibu sudah capek, balik kamu, tapi kita memanggilnya secara individu. Ini contoh kata-kata yang baik. Nah ini selaku sebagai teman, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah kita istilahnya kita buat mereka curhat, kita berbicara secara halus sebagai teman, bukan lagi sebagai guru dan orang tua. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Contohnya, kata apa peraturannya? Kita bisa menanyakan kepada mereka, apa peraturan yang kamu langgar? Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kita menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian, ini akhirnya dari kata-kata apa itu? Namanya ini dari alasan anak ya, penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Akhirnya seperti itu, ya. Kalau kita sering menghukum mereka karena takut dihukum, mereka berbohong. Akhirnya apa itu? Mengadu domba teman. Kemudian membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sama seperti penghukum tadi. Kemudian menjadi teman. Ini akibat jeleknya ya, ketergantungan. Akhirnya mereka manja kepada kita, bisa lebih dekat kepada kita. Nah, pemantau, akhirnya mereka bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kita terus mengawasi mereka agar mereka bisa lebih disiplin lagi. Yang manajer menguatkan pribadi, kita akan menguatkan kepribadian kita, kepribadian mereka. Mereka tidak lagi memberontak, yang bagaimana. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah ini contoh dari menghukum tadi. Berarti kalau guru sering menghukum, dia akan menjadi guru sih kok jahat. Seperti itu. Kita lebih sering mendengar kata-kata sejak saya SD SMP. Saya juga pernah jadi siswa ya. Kalau ada guru jahat mesti bilang gini, guru kok jahat. Seperti itu, guru killer lah istilahnya. Nah, kalau kita membuat
yang dihindari. Kalau kita tidak masuk, mereka salah pernah. Terus teman-teman, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Mereka akan lebih disiplin lagi. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang murid berkata, dari contoh kita penghukum, mereka selalu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena sudah kebiasaan, karena kita sudah marah-marah, ini kita tidak dihargai lagi. Sering seperti ini, malah kalau aku pinter, yang dulu. Betul tidak? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya. Akhirnya dia meminta maaf kepada gurunya. Kalau kita memberi kalimat-kalimat yang lebih bisa mendekatkan diri kepada mereka. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, mereka akan jauh lebih dekat dengan kita. Setiap ada masalah di rumah, dia lampiaskan di sekolah, dia tidak melampiaskan lagi kepada temannya, tapi dia akan bercerita kepada kita. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa hukuman yang harus saya tulis. Nah, mereka akan menyadari sendiri, berarti saya bersalah, hukum saya Bu, tapi berkata betul tadi, hukumannya yang bersifat mendidik. Jangan sampai menghukum disuruh keliling lapangan atau anak di kampung di tiang bendera. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Akhirnya mereka akan pecah. Pikirnya mereka akan pecah. Saya harus memperbaiki kesalahan saya ya. Bagaimana Bu caranya saya memperbaiki kesalahan saya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dampak pada murid kalau sebagai penghukum mengulangi kesalahan. Seperti saya katakan tadi, kalau sering dihukum, dia boleh tetap dihukum, benar tak benar ya dihukum. Ya kan seperti itu. Soalnya saya sendiri juga sering seperti itu. Membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, ini sering saya lakukan ya, membuat orang merasa bersalah ya. Nah, sebagai teman, ini juga ada negatifnya. Mereka akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau kita terlalu tidak tahu waktunya, waktu kita sebagai teman di mana, mereka akan selalu tergantung kepada kita. Usahakan kalau kita melakukan sebagai teman di luar jam pelajaran, bisa juga jam istirahat, kita panggil mereka saling bercerita, biar mereka tidak selalu bergantung kepada kita. Yang sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, berarti aku ini kok aku boleh hadiah. Nah, seperti itu. Mereka selalu beranggapan segala sesuatu dia akan mendapatkan imbalan, tidak dengan secara kesadaran diri. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Mereka akan belajar memperbaiki dari segala kesalahannya. Next Pak Aris. Sekarang ada 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini, tadi kan posisi kontrol ya. Sekarang yang pertama kita jelaskan satu-satu. Yang pertama sebagai posisi penghukum. Biasanya sebagai penghukum, nada suara kita lebih tinggi. Awas jantungan suara lebih tinggi. Awas dilabet gitu. Nah, bahasa tubuh, mata melotot, biasanya melirik. Saya tidak bisa. Dan jari menunjuk-nunjuk menghadik, seperti yang saya contoh. Kita selalu menunjuk jas mereka seperti itu. Dampak pada muridnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan
kepada kita. Awas. Nah, karena ini pengalaman hidup saya sendiri ya. Kalau saya selalu ditunjuk atau apa, kita akan merasa dendam, ya kan? Kita dimusuhi. Nah, kita juga akan merasa dendam. Mungkin apa itu ya? Marah sesaat lah. Seperti itu. Bisa juga murid di depan dimarahi, akhirnya dia apa? Melampiaskan ke bukunya, dicoret-coret. Itu kalau hanya kepada bukunya sendiri, kalau saja ke bukunya temannya disobek bagaimana? Nah, seperti itu kan akhirnya wali murid yang lain marah. Akhirnya apa? Wali murid sama wali murid akan saling bertengkar tanpa kita sadari. Itu adalah bukan kesalahan siswa, tapi kesalahan dari guru tersebut. Kemudian sekarang posisi kontrol kedua, next baris. Posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, halus kayak suara saya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, ini biasanya suara akan kita menasihati mereka agar mereka merasa bersalah. Apa dampaknya pada murid? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Segala sesuatu perbuatan pasti ada konsekuensinya. Nah, di sini pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah terus menerus. Walau aku biasanya bujur nangis, setiap hari, akhirnya mereka setiap hari merasa bersalah. Ya Allah, aku pernah membuat bujur menangis seperti itu. Next baris, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengharapkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ini kalau kita tidak menempatkan diri sebagai teman mereka bukan pada waktunya. Mungkin waktu jam pelajaran kita menduduki mereka di depan teman-temannya, dia merasa aku dianggap seperti itu. Nah, akhirnya betul ngatok, istilah kerennya itu ngatok. Beda lagi kalau kita di luar jam istirahat, kita tanya sebagai sebatas teman, tapi kita bisa mengontrol diri kita, jangan terlalu dekat, jangan terlalu menjauh. Nanti akan berakibat baik kalau kita tahu waktunya kapan jadi teman, kapan jadi guru, dan kapan pula jadi orang tua. Next baris. Nah, posisi pemantau ini posisi yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kita pantau dulu, siswa ini kita pantau, ya. Jadi kita tahu, kita bisa menyadarkan mereka karena mereka bisa nanti sering kalau kita pantau, kita nasihati mereka
Dia akhirnya malas di sekolah tidur. Kemudian ditanyai secara empat mata. Ternyata kenapa tidak ada yang membangunkan. Kita cari sebabnya apa? Ternyata orang tuanya bercerai. Dia hanya tinggal sama ayahnya saja. Jadi di rumah tidak ada yang mengontrol dia, tidak ada yang membangun dia tidur, mengontrol dia agar belajar, dia bermain game, tidak ada yang mengontrol lagi. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian next Paris. Nah, yang terakhir sebagai posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti contoh tadi, ngapunten murid yang bujur ya, guru bujur bertanya, bagaimana kamu bisa bangun pagi agar bisa ke sekolah? Dia bilang, saya akan alarm dan kejadian. Akhirnya meskipun dia ke sekolah tetap telat, mungkin dari pertama dia telat, akhirnya dia sudah bisa disiplin. Di situ dia sudah memiliki jalan keluar sendiri atas permasalahannya, tapi tetap dengan bantuan dari bapak ibu guru atau bimbingan dari bapak ibu guru. Di sini saya ada contoh video 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Monggo Paris. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Depan kami. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Naren. Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, kira-kira posisi kontrol yang baik yang mana? Manajer. Yang kedua, Ini pemantau. Yang ketiga, teman. Baru urutnya dari belakang ya. Kita harus bisa menjadi manajer atau pemimpin mereka. Ini adalah posisi yang bisa membuat siswa kita menyadari akan kesalahan mereka. Tetapi kita harus tetap memberi mereka keluasan. Bagaimana cara mereka mengatasi masalahnya? Karena ini bertujuan untuk kebaikan siswa tersebut. Next, Paris. Next.
universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau instruksi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas ini, siapa yang pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas itu yang bagaimana? Contohnya? Ya. Apakah ada beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sekarang. Kalau peraturan itu sudah tertulis, ya. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan dari diri mereka sendiri dan akan mereka lakukan sendiri. Beda ya, kalau peraturan itu bedanya memang tipis tapi sudah mencolok. Kalau peraturan itu bisa mungkin dari sekolah, itu peraturan memang dari sekolah untuk kelas. Kalau peraturan lebih global. Ya. Kalau keyakinan sesuai dengan karakter atau kondisi kelas masing-masing. Ya, kalau peraturan lebih global, kalau keyakinan kelas lebih kepada karakter siswa didik tersebut karena dari peserta didik sendiri. Pinter Pak Haji. Ayo next Pak Aris. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ayo, di sini ada ya. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Karena peraturan itu sudah tertulis, tujuan mereka pun tidak tahu. Contoh peraturan dalam kelas, dilarang berisik. Bisa dalam kelas dilarang berisik. Tujuannya apa? Dilarang berisik itu? Mereka tidak tahu kan? Padahal berisik itu kadang mereka itu bisa mengungkapkan pendapat mereka. Nah itu kan bisa jadi dari dalam mereka sendiri, mereka tidak akan mau melakukan itu. Karena memang dasarnya mereka anak-anak. Cara dia mengeluarkan pendapatnya yaitu dengan berisik. Kalau kita melaksanakan dari keyakinan mereka sendiri, oh iya Pak, ini dari aku sendiri. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena itu mereka tahu, karena yang diyakini mereka itu baik untuk diri mereka. Ya, contoh misal datang tepat waktu. Para mereka membuat keyakinan kelas harus datang tepat waktu. Mereka tahu, pokoknya aku telat ya kali pelajaran. Seperti itu. Kalau sekolah, kalau ada peraturan sekolah, apa kita pernah menjelaskan peraturan itu satu persatu? Kan tidak mungkin memang. Tapi kalau keyakinan mereka akan tahu konsekuensi bagi dirinya sendiri itu apa. Next, Pak Aris. Keyakinan kelas itu yang pertama selalu bersikap positif. Yang kedua senantiasa menjadi diri terbaik karena berasal dari diri mereka sendiri. Yang ketiga percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Contoh, kita membuat peraturan kelas. Kalau meminjam barang teman harus dikembalikan. Itu dari diri kita sendiri, maka mereka akan menghargai barang-barang milik orang lain. Meminjam tidak dikembalikan, oh itu baik, udah tak balik. Seperti itu. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Karena apa itu keyakinan itu dari diri mereka sendiri, mereka akan berkomitmen. Yang terakhir senantiasa membantu. Seperti yang dikatakan Buju tadi, keyakinan kelas saling tolong menolong. Karena
dijatuhkan mental irfan karena mereka punya hak untuk dihargai. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi tindakan Irfan terhadap Seno? Itu termasuk hukuman karena dia disuruh berdiri, karena kalau secara fisik mereka selalu disebut dengan hukuman. Mengapa? Alasannya apa? Kalau misal di sini kan ini kan hukuman, seharusnya konsekuensi untuk Irfan itu apa? Seharusnya apa yang dilakukan Pak Seno? Menasihati secara baik-baik Ya. atau menanyakan alasan. Nah, seperti tadi memantau dulu, ya. Kemudian kita menjadi manajer. Kemudian kita beri konsekuensi dari apa yang dilakukan siapa tadi? Irfan. Ya kan? Kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari bacaan sini, ada pelajaran matematika, tapi Irfan kurang menguasai. Di sini dia menggambar. Di sini ada kata kunci. Ada pelajaran matematika, dia tidak menguasai, tapi dia suka menggambar. Nah, di situ berarti, nah itulah dari kurikulum merdeka. Nah itu pendidik apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Dia lanjut, dia betul. Nah ini seharusnya bagaimana kita mengarahkan Irfan, bagaimana dia menggambar agar bisa masuk dalam kategori matematika, ya kan bisa. Nah, gambar diagram, betul. Seperti itu kita arahkan Irfan agar bisa apa itu terarah ke lebih baik lagi. Karena setiap anak memang, saya sendiri juga seperti itu waktu sekolah, pengalaman hidup, ya selalu pengalaman hidup saya sendiri aja. Waktu sekolah pelajaran fisika sama kimia, apa yang perlu tadi ngomong? Itu kan perlu ditanyakan. Kalau sekarang kan lebih dari kenapa apa yang kamu sukai. Nah itu kan lebih diarahkan apa yang kita sukai. Berarti dia itu punya kelebihan di situ. Nah kan, nah kan seperti ini. Bisa kalau sekarang kan kurikulum merdeka tidak. Jadi misal kalau saya di pelajaran fisika suka menggambar, berarti kita suruh dia menggambar bagaimana reaksi kimia itu tersebut. Kalau sekarang di kurikulum merdeka seperti itu ya. Kalau dulu kan tidak ada. Dihukum, saya sering dulu dihukum gara-gara itu. Kemarin juga gitu. Ya, Saya kelas 1 masih ikut. Katanya waktu mandi sampai makan 2 kali. Nah, kalau itu Pak Aris, kita makan dulu, kemudian kita tanyakan kenapa kamu jam istirahat makan, jangan-jangan ibu nggak masak. Nah, kemudian ditanyakan dulu. Nah, itu kan nanti bisa kan? Ya. Nah, itu bisa contoh. Saya makan. Nah, alasannya suka apa? Berarti apa itu jadi untuk mengatasi masalah itu bagaimana? Dipotong ya kan? Nah, jam istirahat dia harus makan agar waktu jam pelajaran dia tidak keluar untuk makan. Seperti itu. Nah, itu contoh. Bagus Aris. Oke. Sip. Pak Seno. Ayo, next. Nah, di sini ada hukuman, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah itu hukuman? Restitusi apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarahkan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun
dimarahi di depan teman-temannya. Itu contohnya. Next. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga guru di sini senantiasa memonitor murid. Konsekuensi ini biasanya dari keyakinan kelas. Misal tadi ada contoh, bila tidak menyelesaikan tugas, kalian harus menyelesaikan, tidak boleh pulang. Itu keyakinan kelas yang kita buat. Jadi mereka sadar kalau dia tidak menyelesaikan tugas tersebut, dia tidak boleh pulang, dia harus menyelesaikan sampai selesai. Itu konsekuensi. Bedanya apa dari hukuman tadi? Hukuman itu bersifat apa itu ya, memihak intinya. Hanya satu arah saja. Tapi konsekuensi ini dari 2 arah. Konsekuensi ini misal murid harus menyelesaikan tugasnya, gurunya ikut menemani, dia memonitor siswanya. Tapi kalau hukuman bagaimana? Tak gantung menjadi bendera, ditinggal oleh guru yang murid yang berani terus. Ya, itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Lanjut. Mari berarti hukuman atau konsekuensi. Harus tahu bedanya ya. Belum, sekarang masih hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali masuk hukuman atau konsekuensi? Karena dia bersifat fisik dan tidak ada di dalam peraturan. Yang kedua, hanya siswa yang melaksanakan, lihat satu arah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi dari perbuatannya. Jadi dia istilahnya itu bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Seperti Naren tadi. Naren. Nggak seperti suara aku. Push up 5 kali masuk hukuman karena tidak ada di dalam kesepakatan ataupun keyakinan dan juga hanya satu arah. Menggantikan kertas tugas rumahnya yang sudah dicatat. Konsekuensi dia mempertanggungjawabkan dari perbuatannya. Next, Alice. Betul. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, buku karangan Gosen tahun 2004. Restitusi, Gosen itu nama orang bu, ngarang orang. Gosen ini berasal dari Inggris. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Johnson karangan 1996. Nah, bisa diartikan restitusi
lagi. Next please. Nah, ini dia. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate behavior. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Next. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab yang merupakan standar nasional pendidikan. Next please. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mau menangkap celoteh-celoteh saya dari awal sampai akhir. Saya pun sudah haus. Nah, kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes.